إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خليله وصفيه قد الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala aydan: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah petunjuk, hidayah dalam ketaatan dan hidayah dalam keislaman. Iman dan Islam adalah nikmat yang besar yang Allah telah berikan kepada kita. Jamaah nikmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dunia sering melalaikan kita. Nikmat dunia sering menipu kita. Banyak orang yang tertipu, terpeleset karena nikmat dunia, sehingga mereka mengerjakan hal-hal yang tidak diinginkan, berbuat maksiat, berbuat kejahatan, merampok, mencuri, menipu, korupsi, dan sebagainya. Itu tidak lain adalah untuk mengejar nikmat dunia, nikmat harta, nikmat kedudukan jabatan. Ini semua merupakan nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita kalau kita tidak bisa menjaganya. Kita akan termasuk orang-orang yang sangat merugi. Orang-orang akan dibalas dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita tidak mengetahui apa sebenarnya hakikat nikmat dunia ini. Hakikatnya yang pertama yaitu adalah nikmat dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam Al-Qur'an: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka semua nikmat-nikmat yang kamu terima itu pasti akan diminta pertanggungjawabkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda: La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki langkah seorang hamba di hari kiamat sehingga akan ditanya dengan 4 perkara. Salah satunya apa?
an malihi min aina iktasaba wa bima anfaqa. Yang akan ditanya salah satunya adalah harta kita. Dari mana kita dapatkan itu harta dan kemana kita belanjakan itu harta. Ini yang pertama, bahwa nikmat dunia ini akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Yang kedua adalah nikmat dunia ini nikmat yang terbatas, tidak akan kekal. Dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini termasuk nikmat-nikmat itu semuanya akan binasa. Yang kekal adalah zatnya Allah, kekuasaannya Allah. Semua akan binasa. Terutama kalau seandainya kita meninggal dunia, habis semua nikmat tersebut. Tidak akan kita nikmati sampai kuburan, sampai di liang lahat tidak akan kita nikmati itu nikmat. Itu akan kita tinggalkan. Yang menikmatinya adalah keturunan kita, keluarga kita, sedangkan apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah amal ibadah yang kita kerjakan selama di dunia. Sebelum kita meninggal juga, ketika kita sakit, begitu juga nikmat dunia ini tidak ada rasanya. Orang yang bergelimang harta, penuh dengan makanan yang enak, duit yang banyak, ketika dia sakit, dia tidak akan merasakan nikmat tersebut. Allah sudah cabut nikmat tersebut di dalam dirinya. Begitu juga ketika dia tua, sudah pikun. Itu Allah terangkan juga dalam surah Yasin ayat ke-68. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami balikkan keadaannya, yang dia dari muda tua terus lemah kembali. Itulah penciptaan manusia ini. Allah ciptakan kita dari seseorang yang tidak bisa apa-apa, kecil bayi terus kita dewasa, terus puncak-puncaknya di umur 40 tahun. Setelah itu apa? Kita kembali lemah, kita kembali tidak berdaya. Nunakkisul fil khalqi, kata Allah Subhanahu wa taala. Afala yaqilun, kenapa mereka tidak berpikir dengan kondisi mereka? Kita kalau sudah tua tidak bisa apa-apa, sudah pikun. Terkadang hanya menjadi beban di keluarga kita, beban untuk anak dan cucu kita. Sedangkan harta kita banyak, dan itu hanya terbatas. Kita tidak bisa menikmati harta tersebut. Tetapi jamaah yang wajah Allah Subhanahu wa taala, nikmat fisik yang kita sebutkan tadi memang terbatas. Nikmat fisik, kalau kita sudah umur 50 tahun, 60 tahun, kita tidak bisa maksimal menikmati apa yang kita punya. Tetapi ada yang namanya nikmat batin, nikmat jiwa, yang itu insya Allah bisa kita dapatkan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an juga, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan selalu berzikir kepada Allah,
beribadah yang tekun kepada Allah, itu akan menjadikan jiwa kita, menjadikan hati kita menjadi tenang. Ini nikmat batin yang Allah ajarkan kepada kita. Begitu juga dalam surah Al-Fat, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang menurunkan ketentraman kepada hati-hati orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya dia menambahkan keimanan kepada orang tersebut di samping imannya yang telah ada. Inilah kenikmatan batin yang kita usahakan mencapainya saat ini, supaya walaupun fisik kita telah lemah, walaupun fisik kita misalnya sakit, kita tetap bisa menikmati nikmat dunia yang Allah telah berikan kepada kita. Tetapi terkadang ada sebagian kita batinnya tidak senang dengan agama. Mendengarkan khutbah dia tidak senang, kebanyakan tidur, hanya menggugurkan kewajiban. Mendengarkan ayat Al-Quran dia tidak senang, batinnya bergejolak. Mendengarkan pengajian dia tidak senang, tidak pernah dia pergi ke pengajian, ke taklim. Walaupun misalnya pergi, dia langsung tidur. Ini nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati nikmat dunia ini secara maksimal mungkin. Jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis, bagaimana para sahabat salafus saleh menikmati nikmat dunia ini. Sahabat Abdurrahman bin Auf suatu ketika mau berbuka puasa, di depannya hidangan yang sangat bagus, yang sangat enak. Tetapi apa katanya? Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Dulu telah syahid, dibunuh sahabat Mus'ab bin Umair, yang dia lebih baik daripada saya, kata Abdurrahman bin Auf. Kita ketahui Mus'ab bin Umair ini meninggal ketika perang Uhud. Kufina fi burdah in ghutiya ra'suhu badat rijlahu wa in ghutiya rijlahu badat ra'suhu. Yang dia dikapankan hanya dengan sehelai kain, yang mana kain itu kalau menutupi kepalanya terlihat kakinya, kedua kakinya. Apabila diusahakan menutup kedua kakinya, akan terlihat kepalanya. Saking keadaannya pada waktu itu sangat-sangat sederhana sekali. Terus dikatakan juga oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, wa qutila Ja'far bin Abi Thalib. Begitu juga Ja'far bin Abi Thalib terbunuh syahid di perang apa? Perang Mu'tah. Terus berkata lagi Abdurrahman bin Auf, wa qad ubsita lana minad dunya ma ubsita. Dan kami saat ini, saya saat ini, kata Abdurrahman bin Auf yang terkenal dengan kekayaannya, Allah telah berikan kenikmatan dunia. Allah lapangkan segala harta kepada saya. Tetapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Wa inni akhafu idza ujjilat hadhil hasanatu kulluh fid dunya. Tapi saya takut, kata Abdurrahman bin Auf, apabila kenikmatan ini disegerakan di dunia saat ini, dan nanti di akhirat saya tidak mendapatkan apa-apa dari pahala yang telah saya kerjakan. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in
sangat khawatir sekali apabila mereka menikmati dunia ini dengan amal ibadah yang mereka kerjakan. Mereka takut kalau seandainya balasannya hanya di dunia yang mereka dapatkan dan nanti mereka tidak mendapatkannya di akhirat. Inilah contoh sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang bisa kita contoh bahwasanya dunia ini penuh dengan tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Semoga kita hidup dunia ini, mari kita bekerja dengan baik, mari kita bekerja dengan semangat, cari harta, cari kekayaan, tetapi jangan sampai nikmat dunia ini menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat dunia ini menjadikan kita melanggar semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia saat ini penuh dengan tipuan di akhir zaman ini. Semoga kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.